Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Langsung saja pada pertemuan kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai plan bisnis atau biasa disebut dengan rencana bisnis. Nah, pada kali ini saya akan mengambil jasa, bukan produk, akan tetapi saya mengambil jasa. Nah, dari ini adapun jasa yang akan saya deskripsikan pada video ini yaitu mengenai belajar atau bimbingan belajar, terutama untuk kalangan santri atau anak-anak yang memang berlatar belakang madrasah ya. Di antaranya yaitu ada pengenalan huruf hijaiyah, terus ada juga hafalan surat pendek, ada juga mufradat bahasa Arab ya. Itu mengenai jasa yang akan saya deskripsikan di sini, yaitu inti dari jasa ya di sini yaitu untuk membangun rasa cinta anak-anak kepada agama Islam. Akan tetapi selain membangun juga bertujuan untuk mengetahui ilmu-ilmu daripada agama Islam itu sendiri, terlebih dari ilmu kitab ya, yang berbangsa kitab. Nah, dari bisnis ini nantinya dikatakan saja para peserta didik akan diajarkan untuk membaca tulis Al-Quran, mengetahui ilmu tajwid, ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa, idhar dan yang lain sebagainya. Ada pula mengenai bagaimana cara menulis Al-Quran yang benar, menulis huruf Arab yang benar itu bagaimana. Nah, dengan jasa itu saya mencoba untuk sedikit mengulas. Dan tujuan daripada bisnis ini atau produk ini kan biasanya planning bisnis itu terdapat pendahuluan, deskripsi, tujuan bisnis, rencana, keunggulan, strategi, juga lampiran desain produk. Pendahuluan kita sudah, selanjutnya deskripsi bisnis sudah, mengenai baca tulis Al-Quran, dan juga mengenai mufrodat yang intinya berlatar belakang ma'arif ya, agar memang peserta didik katakanlah saja itu paham akan bacaan Al-Quran. Yang selanjutnya ada tujuan bisnis. Nah, tujuan daripada saya membuka jasa ini tidak lain karena memang zaman sekarang anak-anak itu condong lebih suka kepada permainannya, sehingga dengan condong kepada permainan anak-anak susah untuk menerima pelajaran-pelajaran yang berbaur dengan agama atau keislaman, keagamaan itu anak-anak condong dominan kurang suka. Nah, maka dari itu bagaimana cara kita agar menarik perhatian daripada anak tersebutnya, menarik daripada anak tersebut agar memang anak itu cinta kepada Islam. Selanjutnya memang mengetahui seluk-beluk Islam itu seperti apa, tata cara adab dalam agama Islam itu seperti apa. Bahkan kami akan sedikit mengulas mengetahui akan bagaimana cara kita menghormati antar sesama warga masyarakat Indonesia. Berarti bukan hanya Islam, akan tapi seperti Katolik, Buddha, Konghucu dan yang lain sebagainya. Selain itu kita juga memiliki nilai seperti toleransi umat beragama, sebab pada hakikatnya Islam itu agama yang merangkul ya, agama tidak memaksa. Nah, itu merupakan tujuan dari bisnis yang akan saya mulai. Untuk selanjutnya ada rencana jasa. Rencana daripada jasa ini
saya pertama menggunakan persiapan atau preparing ya, yaitu memberikan informasi tentang jasa tersebut. Nah, misal di sini ada informasi mengenai baca tulis Al-Quran. Di sini saya menggunakan kurang lebih seperti ini. Nanti anak-anak akan saya suruh untuk menuliskan dari ini innalladzina kafaru ila akhirih. Anak-anak akan menulis huruf Arab. Oh, ternyata cara menulis huruf alif itu seperti ini, huruf ba seperti ini. Nah, nanti sampai selesai sampai bawah. Nanti tujuannya apa? Tujuannya yaitu secara tidak langsung anak-anak akan mudah memahami ejaan Arab, mudah memahami tulisan Arab itu bagaimana. Sehingga anak-anak itu tidak merasa, Pak, ini kok susah sekali, Pak, ini saya nggak tahu. Tidak ya. Karena memang anak-anak sudah dibekali dengan tulisan-tulisan yang seperti ini, sehingga anak itu akan terbiasa. Nah, itu pertama ya, preparing, persiapan, memberikan informasi tentang jasa. Selanjutnya itu ada juga setelah anak-anak mengetahui akan baca tulis Al-Quran, selanjutnya anak-anak akan saya ajarkan untuk membaca Al-Quran dengan benar. Misal huruf ain, alif ketemu dengan huruf selainnya, misal bacaan idhar itu seperti apa, yaitu ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, ain, ghain dan kha, sehingga bisa dibaca jelas. Misal amta tidak boleh dibaca amta, misal gitu, amta tidak boleh dibaca amta karena ada nun mati bertemu dengan huruf alif. Selanjutnya peserta didik atau anak akan saya ajarkan untuk memahami beberapa hadis ya. Saya mengambil dari kitab Muhtarul Hadis. Di sini ada banyak hadis. Misal hadis mengenai niat. Mengenai niat yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila Allahi ma hajara ilaihi. Misal hadisnya seperti itu. Perkenalkan kepada anak. Oh, Pak, ternyata hadis itu seperti ini ya. Diceritakan sekalian latar belakang dari hadis ini siapa, rawinya siapa. Yaitu rawi daripada itu yaitu Bukhari, Muslim. Artinya hadis itu sahih. Sahih itu sudah terpercaya gitu. Kita mempersiapkan atau mengenalkan kepada anak-anak tersebut. Yang kedua yaitu ada routing, yaitu penentuan rute. Penentuan rute yang dimaksud yaitu tempat yang digunakan untuk saya mengajar, yaitu saya menggunakan dua alat atau menggunakan dua metode, yaitu pertama metode ceramah dan juga metode daring ya. Jadi ketika daring anak itu bisa belajar di rumah. Saya di sini anak bisa belajar di rumah. Ketika itu anak-anak biasanya akan bertanya melalui media sosial, Pak, ini bagaimana caranya? Kita menjawab menggunakan media sosial juga atau biasa kita kenal dengan daring ya. Terus selanjutnya ada luring ya. Luring atau langsung pertemuan, yaitu anak-anak akan saya ajak ke rumah saya atau ke tempat ini untuk sedikit belajar mengenai tadi ilmu hadis, cara membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya, sehingga anak itu langsung mengetahui latar belakang daripada ilmu tersebut. Misal ilmu hadis, jadi rawinya siapa, terus latar belakang dibuatnya hadis itu apa, alasannya Rasulullah membuat hadis itu apa. Anak-anak akan tahu karena memang anak-anak perbandingan antara luring dan daring itu cepat luring, karena anak-anak itu akan cepat menyaring, anak-anak akan cepat seperti biasanya itu menangkap apa yang dikatakan daripada yang menyampaikannya. Untuk yang selanjutnya ada scheduling, jadwal untuk proses pembelajaran yang saya jadwalkan yaitu mulai dari sore, biasanya jam 3 sampai malam jam 9. Nah, nanti kalau ada anak-anak yang kelas besar akan saya sendirikan, saya kelompokkan sendiri. Misal anak-anak kelas 1, 2, 3 itu saya ambil sore jam 3 sampai jam 5. Setelah itu anak-anak istirahat, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib anak-anak biasanya murojaah, membaca Al-Quran bersama. Setelah itu saya ambil yang kelas tinggi, kelas 4, 5, 6.